adalah sebuah teori epistemologi yang menjelaskan tentang hubungan antara pengetahuan dan kenyataan. Teori ini berlandaskan keyakinan bahwa kenyataan itu objektif dan independen dari pikiran manusia, yang artinya realitas ada dan memiliki sifat-sifatnya tersendiri, terlepas dari apakah manusia mengetahuinya atau tidak. Objek realitas. Nah, objek realitas yaitu terdiri antara objek-objek individual yang memiliki properti dan hubungan yang objektif. Adapun objek ini tidak bergantung pada persepsi atau pemikiran manusia. Contohnya, ketika kita melihat meja yang kita lihat yaitu memiliki bentuk atau sifat-sifat antara lain seperti bentuk, warna, material, terlepas dari apakah kamu sedang melihatnya atau contohnya. Hubungan antara pengetahuan dan realitas. Pengetahuan manusia sesuai dengan realitas. Artinya, apa yang kita ketahui tentang dunia benar-benar mencerminkan apa yang ada di dunia nyata. Pengetahuan ini diperoleh melalui pengalaman dan penalaran. Pengalaman indrawi memberikan informasi tentang objek-objek di dunia, dan penalaran membantu kita untuk memahami dan menginterpretasikan informasi tersebut. Contohnya, ketika kamu melihat sebuah apel dan menyimpulkan bahwa apel itu berwarna merah, pengetahuanmu tentang apel itu sesuai dengan realitas. Apel itu memang berwarna merah, dan pengetahuanmu itu berasal dari pengalaman indrawi, dan penalaran menghubungkan warna dengan objek. 3. Peran akal budi. Yang pertama, realisme mengakui peran akal budi dalam proses pengetahuan. Akal budi membantu kita untuk menafsirkan informasi yang diperoleh dari pengalaman indrawi dan untuk membentuk konsep dan teori tentang dunia. Namun, akal budi tidak menciptakan realitas. Akal budi hanya membantu kita untuk memahami realitas yang sudah ada. Contohnya, ketika kamu mengamati pergerakan planet-planet, kamu menggunakan akal budi untuk memahami pola pergerakan tersebut dan mengembangkan teori tentang tata surya. Akal budi membantu untuk memahami realitas tata surya untuk sendiri. Meyakini bahwa adanya kebenaran objektif, yaitu kebenaran yang tidak bergantung pada pendapat atau kepercayaan individu. Kebenaran ini diketahui melalui pengamatan dan penalaran. Contohnya, pernyataan bumi itu bulat. Nah, itu adalah kebenaran yang objektif, di mana kebenaran ini tidak dapat bergantung pada pendapat objektif lainnya, melainkan dapat dibuktikan dengan observasi atau penalaran ilmiah. Kemungkinan skeptisme. Realisme mengakui kemungkinan skeptisme, yaitu keraguan tentang kemungkinan untuk mengetahui kebenaran. Namun, realisme berpendapat bahwa skeptisme dapat diatasi melalui penyelidikan ilmiah dan penalaran yang rasional. Dengan terus belajar dan meneliti, manusia dapat meningkatkan pemahamannya tentang dunia dan mencapai pengetahuan yang lebih pasti. Adapun jenis-jenis realisme. Yang pertama, realisme naif, yaitu percaya bahwa pengetahuan diperoleh langsung dari pengalaman indrawi tanpa interpretasi atau perantara. Yang kedua, realisme kritis, yaitu memahami keterbatasan pengalaman indrawi dan menekankan peran akal budi dalam interpretasi dan pembentukan pengetahuan. Yang ketiga, realisme ilmiah, yaitu berfokus pada peran metode ilmiah dalam memperoleh pengetahuan yang objektif dan andal. Adapun kesimpulan dari teori kita kali ini yaitu epistemologi dan realisme menawarkan kerangka teoritis untuk memahami hubungan antara pengetahuan dan realitas. Teori ini menekankan objektivitas realitas, peran akal budi dalam memperoleh pengetahuan, dan kemungkinan kebenaran objektif. Meskipun terdapat kritik terhadap realisme, teori ini tetap menjadi salah satu aliran epistemologi yang penting dan berpengaruh dalam filsafat.